Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca bagaimana cara membaca amin yang benar dan bagaimana pula cara membaca amin yang salah yang bisa sampai pada kondisi membatalkan salat. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana cara membaca amin yang benar. Amin secara bahasa artinya adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Sehingga selesai berdoa lalu kita mengucapkan amin, maka artinya adalah kita mengucapkan ya Allah, kabulkanlah. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara dalam membaca amin yang benar. Pertama adalah dibaca dengan dipanjangkan kata A sehingga menjadi A dua harokat. Dipanjangkan dua harokat. Sedangkan minnya dibaca mad arid lis sukun, bisa 6 harokat atau 5 harokat atau 4 harokat. Yang kedua, huruf A dibaca pendek sehingga menjadi amin, sedangkan minnya tetap panjang. Sehingga cara membaca amin, minnya sama, semuanya panjang, tapi A-nya ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Karena itu bisa dibaca dengan amin. Bisa juga dibaca dengan amin. Ada dua cara baca. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Yang pertama, keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wa ta'min masdaru ammana bitasydid. Yang dimaksud dengan ta'min, mengaminkan, adalah bentuk masdar dari kata ammana yu'amminu. Ada tasydidnya. Ai qala amin. Maksudnya adalah orang membaca amin. Wahiyal bil maddi wat takhfif fi jami'ir riwayat wa an jami'il qurra. Dan semua riwayat serta para ahli qiraah menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Sehingga bisa dibaca amin. Bisa juga dibaca amin. Dua-duanya boleh. Kemudian keterangan yang kedua, keterangan Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan. Ada dua cara baca untuk amin. Al-mad wal qasar. Yang pertama dipanjangkan, yang kedua dipendekkan. Seperti kata awwah atau awah. Bisa awah, bisa awah. Sehingga kalau dipanjangkan tadi ya, amin. Kalau dipendekkan, amin. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan al-mad wal qasar. Wal maddu afsah. Wal mim khafifatun fihima. Dalam amin ada dua cara baca, bisa panjang, bisa pendek. Sedangkan panjang itu lebih fasih. Karena dalam bahasa Arab ada yang ungkapan yang lebih fasih, ada yang ungkapan yang kurang fasih. Sebagaimana dalam bahasa kita ya. Ada yang lebih fasih, ada yang kurang fasih.
Dan keduanya huruf mimnya tidak ditasydid. Mimnya mim khafifah. Sehingga bacanya tidak amin, tidak pula amin. Dan mentasydid seperti ini termasuk kesalahan. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya paham. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membaca amin, silahkan baca panjang dan silahkan baca pendek. Dua-duanya boleh. Maksudnya adalah untuk huruf hamzahnya. Bisa kita baca amin, bisa kita baca amin. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara baca amin yang salah. Di sini saya membuat kesimpulan dari sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim. Beliau menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Beliau mengatakan ada beberapa kesalahan dalam bacaan amin. Ada yang ulama sepakat sholatnya masih sah, dan ada yang ulama sepakat sholatnya batal. Kesalahan membaca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga bacanya amin. Ya-nya dihilangkan. Yang kedua, hamzah dibaca pendek, mimnya ditasydid, huruf ya-nya dihilangkan. Sehingga dibaca amin. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mimnya tidak ditasydid. Amin. Semua ini menyebabkan sholatnya batal. Dan bahkan kata beliau, bil ijma' dengan sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang dia membaca amin, tapi agak pelit ya. Amin, 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 amin ya. Sebenarnya itu bukan mengaminkan yang benar. Itu bentuk salah dalam membaca amin. Karena itu tidak bisa diartikan sebagai kalimat Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, disepakati sebagai perbuatan yang salah, amin yang salah. Namun apakah itu membatalkan ataukah tidak, ada perbedaan di antara para ulama. Bunyi bacaan amin ini yaitu dengan memendekkan hamzah, mimnya ditasydid, dan ada huruf ya. Sehingga dibaca amin. Amin. Para ulama sepakat lafaz amin semacam ini dilarang. Namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat. Sementara madhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Anda bisa lihat perbedaan antara kondisi pertama dengan yang kedua. Kalau kondisi yang pertama, ya-nya hilang. Dan itu sepakat ulama sholatnya batal. Kalau kondisi yang kedua ada ya-nya, tapi mimnya ditasydid. Ulama sepakat ini salah. Tapi apakah sami membatalkan sholat atau tidak, mereka beda pendapat. Yang ketiga, kesalahan membaca amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholatnya. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan ada huruf ya. Dan ini paling sering yang kita jumpai di masjid. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat, sedangkan Hambali dan Maliki menilai amin ini bisa membatalkan sholat. Yaitu ucapan amin. Menurut Hambali dan Maliki batal sholatnya. Menurut Syafi'i ini cara amin yang salah. Menurut Hanafi ini masih ditoleransi, boleh.
Amin, di mana mimnya ditasydid dan a-nya dipanjangkan. Artinya adalah orang yang bermaksud. Sehingga kalau kita mengucapkan amin, ya, maka di situ kita meneriakkan orang yang bermaksud. Amin, kita sudah sampaikan tadi. Amin. Artinya adalah istajib. Kabulkanlah. Ya, kabulkanlah. Dan ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismu fi'lil amri. Ismu fi'lil amri. Isim yang statusnya adalah fi'il amr. Artinya kabulkanlah. Sehingga kalau kita membaca Allahumma amin, maka artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kemudian ada bacaan amin yang ma'ruf. Kita perhatikan kesalahan yang ketiga. Yaitu ada huruf ya-nya, tapi mimnya ditasydid. Mimnya ditasydid. Yang ini paling sering ya. Sehingga dibaca amin. Ini secara bahasa artinya orang yang bermaksud. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat awal ya. Wala aminal baital haram. Wala aminal baital haram. Dan tidak pula orang yang bermaksud menuju Baitul Haram. Mereka nggak boleh diganggu. Nah, menurut Hanafiyah, kenapa mereka membolehkan bacaan ini? Ketika orang melakukan salat, lalu mendengar imam mengucapkan waladdallin, lalu dia membaca amin. Di sini menurut Hanafiyah boleh. Ya. Boleh kesalahan ini dengan arti ketika orang baca ini berarti dia mengucapkan saya bermaksud. Saya orang yang bermaksud. Saya wala amin, nanti jadinya amin. Saya orang yang bermaksud. Saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Jadi dibuat asumsi kalau ada orang baca amin dengan lafaz seperti ini, maka artinya adalah saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga ya meskipun itu kesalahan, meleset dari arti Allahumma stajib, meleset dari arti kabulkanlah, menuju arti orang yang bermaksud, dan itu dipahami oleh Hanafiyah adalah orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga mereka tidak menilai ini sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Nah, kemudian Hanafiyah tidak menilai batal, tapi kalau Hambali dan Maliki ini menilai batal. Kenapa dinilai batal? Karena sama dengan berbicara dalam sholat. Padahal itu bukan bagian dari bacaan sholat. Tapi kalau Syafi'iyah tidak menilai batal karena masih bisa ditoleransi, sebab ini kesalahan yang umum terjadi di masyarakat. Dan seperti di sekitar kita ini cukup banyak ya. Orang membaca amin, mimnya ditasydid. Sehingga di masjid mereka teriak amin, mimnya itu ditahan. Ya.
Padahal ini termasuk di antara bentuk kesalahan dalam membaca amin. Taib. Selanjutnya, untuk bacaan amin yang salah berikutnya. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dibuang. Sehingga dibaca amin. Dibaca amin. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain, dan yang benar ini dilarang. Ini saya kutip dari buku atau dari paper ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Az-Zahim, hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau atau dalam paper beliau, At-Ta'min Aqibal Fatihah Fis Salah. Walhamdulillah. Dari sini kita bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk bacaan amin yang salah yang ada di masyarakat ya. Yang paling sering kita lihat ada dua ya. Pertama adalah bacaan amin pendek, amin, amin, amin. Nah ini biasanya amin tahlilan. Yang ketika Pak kaum baca doa ya, kemudian jamaahnya cuman modal amin. Mereka baca aminnya pendek kayak gini. Amin, 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 amin. Nah itu salah amin. Karena ini di luar sholat ya tidak sampai membatalkan ibadah apapun. Cuman bacaan orang ini tidak sama dengan mengaminkan doanya Pak kaum. Doanya Pak imam. Sehingga dalam hal ini beliau tidak dianggap sebagai orang yang mengaminkan doa orang lain. Yang kedua, amin dalam sholat, tapi mimnya ditasydid dan ya-nya ada, sehingga dibaca tadi amin. Nah, praktek seperti ini ulama khilaf dan yang benar adalah hukumnya dilarang, ya, tidak boleh dilakukan. Namun apakah sami membatalkan ataukah tidak? Ada khilaf di antara mereka. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa tafsir amin. Kalau kita membaca amin itu sebenarnya artinya apa? Amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Amin adalah permohonan doa, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan doa yang lain. Dalam bahasa Arab, kata amin termasuk isim li fi'lil amr. Kata benda yang berstatus sebagai kata kerja perintah. Disebut dengan ismu fi'lil amri atau isim li fi'lil amri. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin tidak nemu ya. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ulama berbeda pendapat terkait makna amin. Pendapat yang masyhur adalah amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian pendapat yang kedua, amin adalah salah satu dari nama Allah. Sehingga ketika menurut pendapat yang kedua, saat orang itu mengucapkan amin, maka dia memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pendapat yang kedua ini kurang masyhur. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi, Abu Ali Al-Fasawi rahimahullah, arada hadzal qail fi anna fi amin dhamiran lillah li'anna ma'nahu istajib. Orang yang berpendapat bahwa amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam kata amin ada kata ganti untuk Allah. Karena maknanya adalah istajib. Sehingga jadinya ketika mereka membaca amin, ada kata ganti Allah yang disematkan di situ. Sehingga kalau dibaca lengkap, Allahumma stajib. Ini kita dapatkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani.
Isinya adalah penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran. Dalam arti dia tidak seperti tafsir, jadi seperti kamus Al-Quran. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Selanjutnya, bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Misalnya, kita mengatakan, wahai Budi, makanlah. Berarti dalam kata makanlah, terdapat kata ganti apa? Kamu. Sehingga jika kita membaca lengkap, makanlah kamu. Demikian pula ketika orang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah. Sehingga jika kita baca lengkap jadinya kabulkanlah ya Allah. Dan itu hal yang ma'ruf dalam bahasa ya. Kalau kita menyuruh orang pulang, ya, kita menyuruh orang pulang. Maksudnya apa? Pulang kamu. Pasti di situ ada dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan, yang tersembunyi, dan asumsinya adalah kata ganti kamu. Berdiri, kita nyuruh orang berdiri. Maksudnya apa? Kamu berdiri. Makan, maksudnya kamu makan. Semua kata perintah, semua fi'il amr itu tersimpan kata ganti orang kedua. Semua fi'il amr, semua kata perintah. Nah, ada yang diistilahkan dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kata ganti yang tersembunyi. Dan itu asumsinya takdiruhu, asumsinya adalah kamu. Kalau jamak berarti kalian. Kalau perempuan berarti kamu wanita. Asumsi dari dhamir mustatir. Ketika kita mengucapkan amin, yang artinya adalah istajib, maka di situ siapa yang diminta untuk mengabulkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ tersimpan kata ganti ya Allah. Istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Hadirkan perasaan semacam ini jamaah sewaktu kita membaca amin, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena sebenarnya amin adalah doa, meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus gandeng dengan doa yang lain. Sehingga kalau Anda tiba-tiba membaca amin, 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 ini kosong, tidak ada ini. Nggak bisa seperti ini. Sebelumnya harus ada. Misalnya apa Pak? Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Lalu kita mengucapkan amin. Semoga Anda hidupnya dikasih kebaikan oleh Allah. Kita mengucapkan amin. Sahalallahu umurakum. Amin. Sehingga amin itu pendahulunya adalah doa. Karena itu termasuk salah satu kekeliruan dalam baca amin adalah dia dibaca tanpa ada doa. Ini saya melebar sedikit, barangkali tidak ada dalam kegiatan sholat, maka tidak saya cantumkan dalam buku tafsir sholat. Jadi bagian dari kesalahan amin adalah membaca amin, baca amin sebelum didahului dengan doa. Apa ada yang seperti ini? Banyak kita jumpai. Orang sudah baca amin padahal belum ada doa. Contohnya gimana? Kita sering misalnya ada dapat info meninggalnya si A di grup WA. Begitu dapat info si A meninggal, maka yang kita lakukan apa? Ngasih ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ada salah satu anggota grup mengucapkan amin. Loh, kamu amin kenapa?
Nah, itu tadi ada bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus amin. Ada meme orang Indonesia kalau mendengarkan khutbah yang dibaca oleh para imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi, dia selalu mengaminkan. Amin, 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 amin. Kenapa? Sudah doa, Pak. Taunya dari mana? Oh, itu dia baca bahasa Arab. Itu gaya Indonesia. Kalau sudah baca bahasa Arab berarti khutbah mau selesai, sudah doa. Ini khutbah kok isinya doa semua. Sehingga dia baca amin sebelum didahului dengan doa. Tapi itu meme ya. Yang real terjadi apa? Yang real terjadi. Jadi imam sedang baca muqaddimah doa. Muqaddimah doa. Ya. Tapi jamaah sudah mengaminkan. Nah, ini yang sering. Ya. Ini yang sering. Imam baru membaca muqaddimah doa, jamaah sudah mengaminkan. Ini kan nggak cocok. Ini nggak cocok. Cocoknya gimana? Muqaddimah doa itu belum ada permohonan, tapi isinya pujian dari Pak Imam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azami sultanik. Jamaah sudah amin, amin, amin. Yang imamnya baru membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Jamaah sudah amin, amin. Nanti dulu. Belum waktunya. Ini baru muqaddimah doa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad. Jamaah sudah amin, amin. Belum apa-apa sudah amin. Seringnya kan kayak gitu ya. Nah, itu amin di tempat yang salah karena tidak ada doa sebelumnya. Padahal isinya ini baru sifatnya muqaddimah doa. Kadang juga misalnya imam baru baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaahnya sudah amin, amin, amin. Dan itu termasuk di antara kekeliruan ya. Makanya amin itu harus di titik yang benar. Ada titik amin. Ada titik amin. Nah, titik amin itu berarti di penghujung penggalan doa. Sehingga kalau penggalannya panjang, ya nanti tunggu dulu sampai selesai penggalan doa. Misalnya orang berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan wabah corona. Ya. Misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna na'udzubika minal waba. Baru kalimat Allahumma inna na'udzubika, jamaahnya sudah membaca amin. Tunggu dulu sampai selesai minal waba misalnya. Baru silahkan baca amin. Sehingga harus tepat titik amin. Cuman prediksi kami ya, kenapa orang melakukan kesalahan semacam ini, sehingga dia baca amin hanya pokoknya yang penting kalau dengar doa langsung diaminkan. Kemungkinannya adalah karena mereka tidak paham dengan isi doa yang dibaca oleh imam. Dan di samping itu ya, mereka nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga imam ini baca doa apa, nggak tahu. Padahal bisa jadi imam itu membaca doa untuk kepentingan pribadi. Saya pernah melihat atau mendengar imam membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaahnya mengaminkan. Sehingga imam berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi jamaahnya
mengaminkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca tentang khilaf para ulama terkait apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan, Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Kemarin Anda ada dari Bekasi ke Tanah Silakan. untuk belanja keperluan saya. Kemudian boleh kan juhur dengan karena Anda sering perjalanan Bekasi ke Tanah, utangnya itu ke atas. Anak perkirakan cuma mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus, tidak jelas bagi kami. Mungkin bisa pindah ke posisi yang sinyalnya bagus. Anak kemarin ada perjalanan untuk ke Tanah Abang, dari Tanah Abang. Bekasi Tanah Abang ya. Iya, Bekasi Tanah Abang jarak berapa Pak? Sekitar 40 kiloan. 40 kilo. Nah. Kemudian anak kan keluar dari Tanah Abang itu sebelum asar ya. Anak perkirakan tuh sampai jam setengah 5 jam 5. Cuman kadang pada prakteknya kadang aneh serasa di Bakmas saat di tol tuh. Untuk berhenti nggak mungkin karena dari tol Jakarta sampai ke Bekasi nggak ada rest area kan? Nggak ada rest area ya? Iya, seringkali itu asal kelewatan ketemunya udah maghrib. Nah. Boleh kan zaman itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup jelas ya. Baik. Anda yang punya kesibukan yang sifatnya insidental, artinya bukan tiap hari, yang itu bisa menyebabkan waktu sholat menjadi hilang. Jika Anda berusaha untuk sesuai dengan waktu sholat. Jarak 40 kilo Bekasi Tanah Abang Bekasi balik ya, 40 kilo. Anda keluar dari Tanah Abang sebelum asar. Kalau kemudian lanjut ke Bekasi dengan prediksi perjalanan bisa 1-2 jam, ternyata macet dan bisa sampai lebih dari itu, maka sebaiknya kami sarankan silakan Anda jamak dengan duhur. Sehingga Anda sholat duhur 4 rakaat, lalu jamak dengan asar 4 rakaat ya. Karena Anda bukan musafir dan sepemahaman kami menurut urfnya orang Jakarta, Bekasi, Jakarta itu belum dihitung safar.
Sehingga Anda silakan jamak 4 rakaat. Dan setelah itu nanti kalau pulang masuk waktu maghrib tidak masalah. Namun ini dengan catatan tadi ya. Dengan catatan bahwa hal seperti ini terjadi hanya insidental. Artinya bukan tiap hari. Kalau tiap hari bagaimana? Ini kasus di Jakarta ya. Tiap hari orang pulang kerja, lalu dia tidak menjumpai waktu maghrib. Karena maghribnya ketika waktu maghrib berada di atas kendaraan. Pulang dari kantor jam 5 dari kantor. Rumahnya ada di Depok misalnya. Kemudian dia kerja di Cengkareng. Masya Allah. Lalu naik bis jemputan. Jam 5 dia berangkat dari perusahaan, dari tempat dia kerja, naik bis jemputan. Sampai di rumah bisa jam 8. Dan itu tiap hari. Terus gimana seperti ini? Wah, kalau tiap hari kayak gini Anda jamak terus jadinya geser waktu sholat. Sehingga nggak ada sholat maghrib lagi. Berarti pilihannya adalah bis itu harus berhenti memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sholat maghrib. Atau Anda melakukan pilihan yang dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, dan nanti jika masuk waktu maghrib Anda mampir untuk sholat maghrib, lalu baru melanjutkan perjalanan pulang. Sehingga jangan sampai ada istilah mengubah dan menggeser waktu sholat disebabkan karena rutinitas sehari-hari. Artinya orang harus bisa ngatur waktunya, sehingga dalam posisi ini tidak boleh bagi dia untuk kemudian membiasakan diri melakukan seperti itu sehingga tiap hari dia tidak pernah sholat maghrib tepat waktu. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedang kebaikan senantiasa. Amin. Walaka bimithlin. Dan ini nyambung pertanyaannya anak yang kemarin yang dijawab, tapi kayaknya nggak nyambung, jadi anak coba ulang pertanyaannya. Baik, silakan Bapak. Mengenai masalah membaca Al-Fatihah atau membaca surat lain di dalam sholat, tapi sambil bernapas itu pada saat sholat itu. Jadi ketika napas kita nggak memperhatikan ketika contohnya begini, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditarik gitu. Gitu pada saat sholat sir. Bagaimana hukumnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah sambil bernafas? Dan ini berlaku umum ya, membaca Al-Quran di tengah ayat sebelum berhenti sambil bernafas. Yang kami pahami dalam pembacaan Al-Quran, jika orang itu bernafas, maka otomatis akan menghentikan bacaannya. Sehingga jadinya dia wakaf dia baca apa? Dia berhenti di situ, dia wakaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Nah, dia nafas, dia tarik nafas sambil baca alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia wakaf, disebabkan karena dia tarik nafas, maka jika itu di tempat yang kurang tepat, wakaf yang kurang tepat, adabnya adalah diulang dari awal. Sehingga kalau sampai putus, alhamdulillah, kan jadinya tersengal-sengal ya. Tersengal-sengal. Dia sampai putus, alhamdulillah putus. Rabbil alamin. Ini pas di akhir ayat. Nah, biar bagus, maka dia tarik nafas agak dalam agar bisa dibaca lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini jadinya putus-putus. Padahal adab dalam baca Quran itu dibaca satu bagian. Tidak diputus-putus seperti itu. Dan menarik nafas itu bisa memutus bacaan. Kalau memutus bacaan, ya terhitung sebagaimana orang yang wakaf ketika dia baca sebuah teks Al-Quran. Dan kalau wakaf tidak pada tempatnya, tidak boleh.
sehingga harus diulang dari awal. Tapi kalau wakaf itu pada tempatnya, silahkan. Anda boleh wakaf di situ, tarik nafas, kemudian dilanjut. Itu yang saya pahami, dan ini juga berlaku untuk semua bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran, tidak hanya Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana saat sholat wajib 4 rakaat pada tahiyat pertama setelah membaca sholawat, refleks terbaca juga doa lain seperti saat tahiyat akhir. Bagaimana status sholat seperti ini? Baik. Ketika tasyahud pertama, disyariatkan untuk membaca doa. Meskipun tidak wajib. Meskipun tidak wajib. Sehingga Anda ketika tasyahud pertama selesai sampai sholawat, lalu Anda baca doa, hukumnya diperbolehkan. Bahkan Anda mendapatkan keutamaan yaitu membaca doa setiap tasyahud. Dan hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi lebih afdol. Karena itu ini bukan mengurangi kualitas sholat, bahkan bisa jadi semakin menambah kualitas sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedudukan bacaan amin dalam doa saat khutbah Jumat, atau kalau ada yang memimpin doa? Apakah kita wajib mengaminkan dan kita wajib mengangkat tangan atau tidak saat mengaminkan? Untuk wajib jawabannya tidak. Sementara amin dalam sholat ulama khilaf sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Sebagian ada yang menilai wajib dan jumhur menilai anjuran tidak wajib. Sedangkan untuk di luar sholat, wallahu alam kami tidak pernah menjumpai ada ulama yang mengatakan wajib membaca amin. Dan amin ketika Jumatan ulama beda pendapat. Apakah dibolehkan ataukah tidak boleh? Tentu saja bagi makmum ya. Apakah boleh bagi makmum ketika Jumatan saat khatib sedang berdoa? Bolehkah bagi makmum untuk mengaminkan? Ada khilaf di antara ulama dan pendapat yang masyhur hukumnya boleh. Dan itu tidak termasuk berbicara dalam sholat. Karena apa yang dilakukan oleh makmum ini adalah merespon apa yang dibaca oleh khatib. Sehingga ketika makmum mengaminkan, hukumnya diperbolehkan. Namun dengan catatan tidak boleh terlalu keras. Yang itu bisa ganggu kanan kirinya. Sehingga cukup amin pelan saja ketika Jumatan. Kalau doa biasa bagaimana? Ya sama ya. Silahkan mengaminkan. Apakah harus mengangkat tangan? Apakah harus mengangkat tangan? Wallahu a'lam. Yang berdoa yang mengangkat tangan. Sedangkan yang mengaminkan, wallahu a'lam yang kami pahami, tidak perlu mengangkat tangan. Sehingga cukup mengaminkan saja, tapi tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Ahmad dari Bekasi. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak, televisinya volumenya bisa dikecilkan. Oh, baik nih. Baik, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana mau nanya, kasusnya mungkin sama dengan yang sebelumnya. Ketika pulang kerja, waktu maghrib ya, sampai masjid itu sudah azan. Terus untuk sholat maghribnya, sholat maghrib di antara azan dan iqamah boleh nggak Ustaz? Terus kemudian ketika isyanya langsung bareng dengan imam. Gimana Pak sholat qobliyah maghrib? Nggak sholat kan anak nggak keburu sholat maghrib karena udah azan isya ya. Udah azan isya? Belum sholat maghrib? Belum sholat maghrib. Setelah azan selesai, anak sholat maghrib. Kemudian selesai sholat maghrib, isyanya ikut berjamaah dengan imam. Itu diperbolehkan, Bang. Baik. Syukran. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ini salah satu di antara 3 solusi yang pernah diberikan oleh Imam Ibnu Utsaimin
ketika ada orang yang belum sholat maghrib, lalu dia bergabung dengan jamaah sholat isya. Dan salah satu di antara yang beliau sarankan adalah begitu masuk adzan isya langsung sholat maghrib sendirian. Selesai kok qomat, kita langsung gabung dengan sholat isya. Sehingga tetap melakukan jamak dan sesuai urutan. Maghrib dulu, baru isya. Karena ada 3 saran ya yang beliau sampaikan. 1 tadi. Yang kedua, Anda ikut gabung dengan sholat isya dengan niat maghrib. Ketika dapat 3 rakaat, maka langsung salam, kemudian menyusul imam sedapatnya. Yang ketiga adalah kita sholat isya sampai selesai. Dan nanti baru sholat maghrib setelah itu. Namun ini jadinya tidak sesuai urutan. Meskipun sebagian ulama membolehkan isya dulu baru maghrib, karena disebabkan dia melakukan jamak takhir. Meskipun pendapat yang lebih kuat, jamak takhir juga harus sesuai dengan urutan sholat. Dan saran pertama, saran kedua ini yang lebih beliau tekankan, bisa pertama atau bisa kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara wanita mengaminkan bacaan imam kala ikut sholat berjamaah di masjid? Barakallahu fiik. Sama sebagaimana laki-laki ya. Sehingga mereka mengaminkan bacaan imam ketika jamaah di masjid, hanya saja yang beda di volume suara. Kalau yang laki-laki dipanjangkan dan dikeraskan, kalau wanita dipanjangkan tapi tidak dikeraskan. Sehingga Anda baca amin dengan pelan tapi panjang. Amin. Nah, ini keras ya. Ini laki-laki. Anda dipelankan. Sehingga cukup Anda saja yang dengar atau mungkin samping kanan kiri bisa mendengar sedikit. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana membaca amin yang benar pada saat khutbah Jumat? Apakah disuarakan atau tidak? Membaca amin bagi makmum ketika khatib membaca doa, ulama khilaf apakah boleh ataukah tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Alasan yang mengatakan dilarang adalah ini dikhawatirkan masuk dalam kategori bicara dalam mendengarkan khutbah. Dan itu dilarang dalam mendengarkan khutbah. Dan alasan mereka yang membolehkan adalah bicara ini boleh karena sedang merespon apa yang diucapkan oleh imam. Dan kalau pembicaraan itu merespon imam, hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah khutbah Jumat, lalu datang seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Begitu Sulaik ini masuk masjid, beliau langsung duduk. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, As-sallaita, apakah kamu sudah sholat? Jawab Sulaik, belum. Lalu Nabi SAW mengatakan, Salli rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Kerjakan sholat 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Kemudian Sulaik melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di tengah Nabi SAW sedang berkhutbah. Dan itu dalil bahwa makmum ketika diajak bicara oleh imam, makmum boleh memberikan respon. Ketika Jumatan, saya bicara untuk Jumatan ya. Sehingga misalnya ada seorang khatib, saat dia berkhutbah tanya kepada makmumnya, wahai para jamaah, siapakah zat yang paling berkuasa di alam ini? Jawab. Nah, kemudian jamaahnya menjawab, Allah. Maka itu tidak termasuk bicara yang dilarang. Karena merespon apa yang disampaikan oleh imam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat. Lalu datang salah satu sahabat yang telat. Saat sahabat itu masuk, Umar langsung mengatakan, Ayyu sa'atin hadihi. Sekarang sudah jam berapa? Kok baru masuk? Kok baru datang? Lalu sahabat itu mengatakan, Ya Amirul Mukminin, inni syughiltu wa ana atawaddau. Wahai Amirul Mukminin, saya tadi sibuk dan bahkan saya nggak sempat mandi, saya cuman wudu. Apa jawab Umar? Wal wudu'u aidan. Nah, ini kesalahan yang kedua. Tambah wudu lagi, nggak mandi. Ya.
Kemudian Umar melanjutkan khutbahnya. Sehingga terjadi dialog antara Umar sebagai khatib dengan sahabat ini. Pada saat beliau telat datang. Maka gak masalah ketika khatib sedang berkhutbah. Tiba-tiba dia memutus materi khutbahnya dalam rangka mengingatkan jamaah. Tolong jamaah yang di pojok jangan ngerokok. Jamaah yang berada di luar jangan ngerokok, matikan rokoknya. Padahal dia sedang berkhutbah. Tujuannya apa? Mengingatkan mereka biar serius ketika Jumatan. Itu yang ada di pojok jangan bicara. Yang di depan ini jangan main HP. Yang di sini jangan tidur, bangun Pak. Diingatkan demikian. Saya yakin khatib kalau seperti itu nggak bakalan ada makmum yang ngantuk. Karena raumum gitu ya, aneh gitu. Kok tiba-tiba seperti ini? Yakin saya nggak bakalan ada yang ngantuk. Nanti semuanya pasti fokus. Karena imamnya atau khatibnya mengingatkan sesuatu yang mungkin jarang bagi khatib yang lain melakukan seperti itu. Biasanya kan khatib itu linier aja kan. Begitu khutbah dibuka, linier aja dia. Linier ya. Sampai selesai khutbah sudah selesai. Turun dari mimbar. Jarang kemudian mengingatkan, ada yang rame. Mohon maaf Bapak, jangan berisik. Mohon maaf, jangan bicara sendiri. Awas, itu jangan main HP. Belakang jangan ngerokok. Dengan cara seperti ini membuat mereka perhatian. Sehingga mereka akan lebih fokus mendengarkan khutbah yang kita sampaikan. Nah, untuk makmum ketika khatibnya baca amin, apakah boleh mengaminkan? Ketika khatibnya berdoa, apakah boleh mengaminkan? Pendapat yang masyhur boleh. Dan itu tidak termasuk bicara. Namun tidak dikeraskan dan tidak perlu mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ketika kita berada di dalam salat yang sir, apakah ketika kita membaca Al-Fatihah dan ayat itu juga harus secara tartil Ustaz? Yang kedua, bagaimana batasan kita tidak boleh bergerak ketika mendengarkan khutbah Jumat, sementara ada hajat, sebagai contoh, pengurus masjid, dia melihat AC di dalam ruangan masjid mati, Ustaz. Kemudian dia bergerak untuk menyalakan AC tersebut. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Baik. Demikian Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallahu, masyaallah. Apakah dalam sholat sir ketika kita membaca Al-Fatihah dan ayat harus dilakukan secara tartil? Jawabannya harus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Dan ketika kita sholat, kita baca Qur'an di posisi berdiri. Dan itu statusnya tilawah. Tilawatul Qur'an di posisi berdiri. Sehingga masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Qur'an secara tartil. Meskipun tidak terdengar suara, atau kalaupun terdengar ya sangat pelan. Dan yang penting di situ tidak boleh posisi mulut mingkem. Cuman diem saja, nggak boleh. Harus ada gerakan. Karena yang namanya bacaan itu ada gerakan di mulut. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada gerakan. Meskipun bisa jadi suaranya tidak seberapa kelihatan. Tapi kita baca dengan tartil. Jadi kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek ya dipendekkan. Sehingga jangan karena sholat sir waladhdolinya dibaca pendek, waladhdolin. Amin. Nah, ini jangan ya. Tapi tetap panjang, waladhdolin. Tapi sir. Makanya sebenarnya begini ya. Rentang baca Fatihah ketika jahriyah dengan sirriyah itu kurang lebih sama. Bedanya cuma masalah volume suara.
Nah, kadang kita melihat ada imam kalau sholat jahriyah baca Fatihahnya panjang dia. Normal. Begitu sholat sirriyah jauh lebih pendek, bahkan bisa jadi separuhnya. Sehingga kok tiba-tiba sudah ruku. Baca Fatihahnya gimana ini? Ya, saya baca tapi cepat. Padahal yang benar ya tetap dibaca dengan koridor tajwid. Sehingga perintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara tartil itu berlaku baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Yang kedua tentang bergerak. Ketika Jumatan, sejauh mana diperbolehkan? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar ada orang yang berisik ketika khatib sedang berkhutbah. Lalu beliau ngambil kerikil, dilempar ke orang yang berisik tadi. Anis muta sambil berisyarat begini ya. Sambil berisyarat, mulutnya disuruh diam. Fahasabahuma anis muta. Beliau melempar dengan kerikil kedua orang yang berisik tadi sambil berisyarat suruh diam. Dohir dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya sahabat tidak mempermasalahkan ketika orang melakukan gerakan selama di situ ada kebutuhan dan itu bukan termasuk di antara bentuk al-abath, main-main ya. Karena dia melakukan itu dalam rangka untuk kemaslahatan jamaah misalnya atau dalam rangka untuk memperbaiki kualitas Jumatannya biar yang lain gak ganggu, kita lempar dengan kerikil atau lempar dengan koin ya. Rp1.000 kita lemparkan ya. Mungkin yang dapat dia senang. Tapi kita ingatkan agar dia diam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita jadi makmum namun bacaan imam tidak lebih baik dari kita, maka status sholat kita batal. Dan lebih baik mencari masjid lain yang imamnya bacaannya bagus. Namun, bagaimana jika kita sholat berjamaah di musola tempat kerja yang dimana masjid jaraknya jauh dan tidak bisa meninggalkan kantor untuk sholat di masjid? Apakah lebih baik kita sholat sendiri jika bertemu imam yang seperti itu? Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Kesimpulan yang pertama barangkali perlu diluruskan ya. Jika kita bermakmum di belakang imam yang bacaan kita lebih baik dibandingkan bacaan imam, sholatnya batal. Ini barangkali kesimpulan yang perlu diluruskan. Jadi imam, makmum. Kita bicara kualitas bacaan. Idealnya imam lebih bagus dibandingkan makmum. Bagaimana kalau ada kondisi di mana bacaan makmum lebih bagus dibandingkan imam, sehingga bacaan makmumnya lebih sempurna? Jika bacaan imamnya nggak ada yang salah, tidak ada lahan, nggak jadi masalah. Yang kita bahas kemarin, rincian seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gimana ya? Nah, rincian seperti kemarin ini ya. Bahwasanya jika kualitas bacaan imam dan makmum, di mana bacaan makmum lebih berkualitas dibandingkan imam, ini berlaku jika ada lahan. Berlaku kalau ada lahan, kesalahan. Tapi kalau tidak ada lahan, tidak ada kesalahan, maka rincian ini nggak berlaku. Jadi kami ulang, rincian bacaan makmum lebih baik dibandingkan imam yang menyebabkan makmumnya batal. Ini berlaku jika di situ ada lahan. Kalau nggak ada lahan, tidak ada, maka rincian ini nggak berlaku. Sehingga apa yang tadi Anda sampaikan bahwa bacaan makmum lebih baik dibandingkan bacaan imam, maka makmum batal, ini keliru ya. Yang benar, jika terjadi kesalahan pada bacaan imam, padahal makmum bisa baca yang lebih bagus,
maka makmum yang bisa baca lebih bagus ini status sholatnya batal menurut pendapat sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.